Apa dek? Jadi gini mbak, di sekolah kan ada ujian, ada materi tentang zat adiktif. Boleh tolong dijelaskan ya mbak? Jadi kamu udah tahu gak zat adiktif itu termasuk narkoba? Iya. Nah, narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, bahan adiktif itu berarti termasuk narkoba. Zat adiktif itu bahan atau zat yang berpengaruh ke psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi seperti minuman alkohol, terus inhalasi itu yang kalau sakit batuk biasanya meredakan tenggorokan, terus ada tembakau, rokok itu kan termasuk zat adiktif. Terus kalau narkotika itu bahan atau zat yang dapat mengaruhi kondisi jiwa psikologis seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologis. Jadi dia itu sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang membuat kecanduan baik fisik maupun psikologis. Jadi kalau orang udah kecanduan narkotika, biasanya kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, obat atau zat yang dia inginkan, dia akan melukai dirinya sendiri atau berbuat merusak. Terus selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi kalau tadi kan narkotika bisa ke fisik juga, ke psikologis juga. Nah kalau psikotropika ini dia itu ke aktivitas mental dan perilakunya. Jadi kayak orang linglung, terus kayak orang nggak tahu mau ngapain, terus emosialnya itu tidak tertata, perilakunya itu rusak. Nah, terus apa sih penyebabnya? Yaitu ada dari faktor kepribadiannya, kurangnya pengendalian diri, terus konflik individu, banyaknya masalah dalam hidupnya mungkin bisa membuat dia menggunakan narkoba. Terus emosi, terus terbiasa hidup mewah. Kalau biasa hidup mewah, terus dia agak ada masalah dikit langsung larinya ke narkoba. Biasanya seperti itu, seperti artis-artis Jeffrey Nicole, terus kayak Ahmad Zhani itu juga kan karena dia banyak konflik dalam hidupnya, jadi dia menggunakan narkoba itu ya. Terus ada faktor dari keluarganya, yaitu karena keluarganya tidak mengontrol, terus kurangnya penerapan keluarga yang tanggung jawab, jadi keluarganya kurang bertanggung jawab sama dia, jadi makanya dia kena narkoba. Terus ada tanda gejalanya, tadi ada perubahan perilaku. Yang pertama ada jalannya sempoyongan, terus ada bicaranya pelo nggak jelas mau ngomong apa gitu ya. Terus apatis, dia itu nggak simpati sama orang, kayak kamu aku, jadi aku nggak peduli kamu ngapain gitu ya, kamu sakit pun aku nggak peduli gitu ya. Terus mengantuk, jadi kalau di kelas atau di mana itu tuh sering tidur, kebersihan dan kesehatan tidak terawat. Terus emosional, soalnya marah-marah, agresif, kesenggol dikit langsung senggol bacok gitu ya. Terus langsung sering mengurung diri, terus jarang mandi, takut dengan sinar atau air, jadi dia tuh jarang mandi karena takut dengan air. Terus bohong, suka mencuri, halusinasi, paranoid, kayak ada ketakutan sendiri gitu. Terus perubahan fisiknya ada badannya kurus, matanya merah dan cekung, terus banyak bekas sayatan pada lengan atau kaki. Tapi kan kalau udah kecanduan kan dia bisa merusak dirinya sendiri karena dia tidak mendapatkan apa yang dia mau kan. Terus ditemukan alat bantu penggunaan narkotika. Terus ada penanganannya, yaitu diperiksakan, terus didetoksifikasi, terus ada stabilisasi, ada pengelolaan aktivitas, terus rehabilitasi. Ini yang biasanya dilakukan oleh artis-artis tadi ya, rehabilitasi. Terus peningkatan kemampuan. Jadi di rehabilitasi itu tidak hanya rehabilitas doang, tapi juga dikasih kemampuan, ilmu-ilmu baru. Terus ini bagi orang yang tidak menggunakan narkoba, cara pencegahannya yaitu belajar untuk mengatakan tidak. Jadi kalau ada orang nawari apa, tidak, jangan iya aja. Terus tidak usah selalu ingin dianggap hebat atau berani, karena semakin kamu ingin merasa jadi hebat, kamu semakin tertekan. Nah, orang tertekan biasanya mudah menggunakan narkoba. Terus selanjutnya bergaul dengan teman, jangan suka menyendiri, terus berpikir bahwa narkoba mengakibatkan penderitaan. Jadi sarannya itu jangan pernah menyendiri, banyakin teman, banyakin relasi, hidupnya dibikin bahagia aja ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, nah. Tidak
ada kalau gitu aku yang bertanya ya. Tadi ada tanda dan gejalanya. Secara fisik itu bagaimana kalau orang yang udah ketahuan narkoba? Matanya merah, badannya kurus, terus jalannya sembarangan. Jadi sudah paham ya yang apa saya jelaskan. Kalau begitu saya sudah menganggap kamu paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih atas penjelasannya.